Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, di sore yang cerah, lagi-lagi dalam perjalanan pulang. Di sore kali ini, kalau sebelum-sebelumnya sudah membahas banyak hal, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah tentang minat baca di Indonesia yang rendah. Kenapa saya tertarik untuk membahas hal tersebut? Karena saya rasa ini bisa menjadi renungan buat kita semua sebagai bangsa yang besar, agar kedepannya bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi, bangsa yang berpendidikan, berpengetahuan, dengan cara meningkatkan minat baca di kalangan anak muda, seperti itu. Jadi kenapa Indonesia kalau di ranking itu kalau tidak salah di peringkat kedua dari bawah minat bacanya ya. Jadi kedua terendah tentunya minat baca itu memang menjadi satu hal yang sangat concern, harus kita jadikan perhatian, mengingat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sebenarnya Indonesia tergolong memiliki gap yang tinggi antara jumlah penduduk dengan peredaran buku, bahkan sampai dengan penjualan buku itu sendiri. Jadi kalaupun saya pernah di video sebelum-sebelumnya, ketika saya menyampaikan, saya berikan alasan bahwa saya melakukan motovlog ini selain memang ingin merekam perjalanan, juga sambil memberikan informasi. Dan informasi-informasi tersebut saya dapat karena saya membaca baik dari buku ataupun dari media yang lain. Sengaja memang saya menyampaikan itu, sebelumnya saya sudah tahu dulu, dan saya paling tidak pernah membaca buku atau literasi hal-hal yang bersangkutan dengan tema tersebut. Misalnya dari stoikisme, kemudian bagaimana mudahnya melamar pekerjaan, kemudian ada juga tentang Zoroaster, seperti itu ya. Saya menyampaikan itu karena saya tahu dan didukung oleh data fakta dari buku-buku yang saya baca. Bahkan saya juga bisa lihat di website-website yang memang berhubungan dengan hal tersebut. Sehingga perlu saya ingatkan buat teman-teman semua, para kaum muda, generasi penerus bangsa, bahwa kita harus meningkatkan pengetahuan kita, minat baca kita, agar kedepannya bangsa kita itu menjadi bangsa yang memiliki wawasan luas. Apakah itu penting? Kalau menurut saya secara pribadi itu sangat penting. Kalian pernah dengar ya bahwa buku adalah jendela dunia. Meskipun kita sekarang sudah ada internet, betul ya, sudah ada media-media yang mempermudah kita gitu ya, tapi tetap buku juga menjadi satu referensi bacaan yang sangat penting. Kalau kalian kuliah, kemudian kalian menulis skripsi, ketika membuat judul skripsi, kemudian menulis karya ilmiah, kalian akan merujuk referensi adalah dari buku-buku atau karya ilmiah yang lain. Jadi kalian nggak bisa hanya merujuk satu, misalnya satu sumbernya itu misalnya media digital, nggak hanya itu, tapi juga harus ada yang berbentuk ilmiahnya, yaitu buku tadi. Sehingga kalau kalian tidak terbiasa dengan membaca buku, nanti ketika kalian kuliah, kemudian dihadapkan oleh seperti skripsi atau ujian dan lain-lain, paling tidak referensinya adalah buku, selain media digital yang lainnya. Dan di Indonesia sendiri memang minat baca ini selaras dengan ya apa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sama-sama tahu, kita itu hampir bisa dibilang tidak banyak misalnya perpustakaan di sekolah. Jadi perpustakaannya itu nggak banyak. Kalaupun ada, buku-bukunya terbatas. Kemudian dari kecil, sebagian dari kita
itu memang tidak dibiasakan untuk membaca buku. Jangankan buku, misalnya baca koran atau majalah itu tidak dibiasakan. Hanya ya baca buku pelajaran saja. Seperti itu. Sehingga sampai kita besar, kita beranggapan bahwa ketika kita sudah lulus sekolah, lulus SMA atau lulus kuliah, ya proses belajarnya sudah berhenti. Padahal kan tidak. Proses belajar itu sampai dengan kita meninggal, sampai dengan kita diambil oleh Yang Maha Kuasa. Kita terus belajar. Bahkan saat ini saya sedang dalam tanda kutip mengumpulkan buku, buku-buku yang menurut saya menarik dan bermanfaat saya kumpulkan untuk saya baca. Nanti harapannya itu bisa menjadi warisan buat anak cucu saya. Jadi apa yang saya baca, anak cucu saya bisa melihat juga, bisa membaca juga. Memang belum banyak, tapi saya sedang mengkoleksi buku, membaca buku, dari buku-buku tentang motivasi, buku-buku pengetahuan, bahkan juga ada buku-buku filosofi, buku-buku agama seperti itu ya. Itu saya koleksi, saya baca, sehingga saya berharap nanti ketika saya sudah tidak ada, itu nanti saya wariskan ke anak cucu saya untuk dibaca. Dan insya Allah apa yang saya baca itu bisa bermanfaat buat mereka nanti. Seperti itu. Kembali lagi ke minat baca yang sangat buruk di Indonesia. Pertama, memang kita itu dari dari zaman dulunya memang bukan bangsa yang gemar menulis. Jadi bangsa kita tuh memang dari zaman dulunya bukan bangsa yang gemar menulis. Sehingga karena yang menulisnya itu tidak ada ya, atau sangat jarang, sehingga yang baca juga sedikit. Saya nggak tahu, tapi kalau tidak salah sejarah dimulainya pengetahuan tentang bangsa kita itu juga yang nulis bukan kita, tapi justru dari penjajah, bukan dari kita, dari negara lain lah, seperti itu. Dan kita malah taunya negara ini lahir ya ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober ya. Terus kemudian kita merdeka, padahal negara ini atau kesadaran untuk membangun bangsa ini jauh dari itu sebenarnya. Dari zaman-zaman kerajaan gitu ya. Dan kerajaan-kerajaan terbesar juga, kalau kalian ingin tahu ya, itu juga adanya di Nusantara yang saat ini menjadi negara Indonesia. Seperti itu. Dan perlu diingat bahwa bangsa kita itu bukan bangsa yang kecil. Ketika saya bilang bangsa kita adalah bangsa yang besar, karena memang bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ingat ya, suku bangsa, bahasa, bahkan adat istiadat yang berbeda dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi bapak pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, memang sudah memikirkan kita akan menjadi negara yang kuat dengan bersatu. Meskipun akan ada banyak permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan tadi. Kembali ke minat baca. Jadi bisa kalian bayangkan, dari kecil kita terbiasa, saat ini ya generasi sekarang terbiasa untuk menikmati hiburan adalah dengan cara menonton. Kalau dulu mungkin menonton TV, kalau sekarang nontonnya YouTube. Dan itu tidak salah sebenarnya, tapi porsinya harus jelas kapan mereka harus belajar. Belajar itu dalam artian membaca, kapan memang mereka harus bermain gadget. Jadi ada limitasinya, ada waktunya. Tidak bisa kita biarkan mereka untuk terus-menerus bermain games. Bahkan generasi yang lebih besarnya lagi, lebih tingginya lagi, kalau tadi anak-anak SD misalnya, anak SMP SMA sekarang malah lebih gemar menggunakan gadget. Lagi-lagi tidak salah. Yang salah adalah ketika penggunaannya itu melebihi dari batas wajar. Jadi mereka sekolah pagi sampai siang, pulang sekolah main games gitu ya, mabar, Mobile Legends, terus kemudian PUBG dan lain sebagainya, yang akhirnya mengakibatkan secara waktu itu jadinya terkikis oleh kegiatan yang menurut saya bisa disempurnakan dengan membaca gitu. Dan kemudian juga kita tidak dibiasakan juga untuk kritis atau bertanya. Orang-orang yang berwawasan luas
biasanya akan mempertanyakan sesuatu hal, tidak hanya menerima begitu saja informasi. Bahkan sampai dengan generasi saat ini yang sudah kuliah dan kerja, itu juga sama. Kita kalau menyebarkan informasi itu kita share gitu ya, tanpa dilihat nih sebenarnya informasi itu terkonfirmasi atau tidak, informasi itu sudah sesuai atau belum, jangan-jangan informasinya tidak valid. Nah, ini menjadi PR kita karena banyak informasi yang bias. Dan bias itu karena memang sumber informasinya tidak jelas. Seperti itu. Dan kemudian kita itu secara dari jumlah penduduk ya, kemudian dihitung lagi dengan akademisi, itu penulisan jurnalnya juga termasuk yang angkanya tidak signifikan gitu ya. Jadi yang S2, S3 gitu ya, yang membuat jurnal tuh tidak signifikan. Nanti saya akan tunjukkan gitu ya, linknya berapa jumlah pastinya, karena saya tidak begitu hafal. Kemudian juga dalam tingkat pendidikannya kita termasuk yang masih belum sesuai dengan harapan. Saat ini kan kita berharap paling tidak SMA, bahkan ada juga orang-orang yang masih tidak sekolah, bahkan lulusan SD-nya lebih banyak, seperti itu. Sehingga itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya nanti dalam kita bernegara. Ketika kita selaku rakyat penduduknya ini tercukupi secara kemampuan intelijensia kita, kemampuan berpikir kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, maka itu akan secara alami akan meningkatkan kemampuan kita selaku rakyat Indonesia yang nantinya bisa membantu atau bisa berkarya atau bekerja di satu bidang yang memang kita bidangi gitu. Jadi tidak lagi kita hanya sekedar bekerja, tapi kita memiliki kemampuan. Bicara tentang membaca, sebenarnya simpel. Kalau saya memang bukan kutu buku. Saya kalau baca buku itu, misalnya saya baca, itu saya cari setelah waktu. Paling tidak misalnya saya ada waktu setengah jam, saya baca berapa halaman, misalnya setengah jam, terus bisa saya dapat 10 halaman. Ya sudah 10 halaman hari ini, besok 10 halaman lagi sampai dengan selesai. Itu nanti ganti buku yang lainnya. Kemudian namanya kita baca buku, itu akan kita refresh terus. Kalau kita sudah baca, sudah khatam, belum tentu kita akan hafal kan. Bisa saja ada bagian-bagian bab-bab tertentu yang lupa, kita bisa baca lagi dalam bentuk fisik. Itu kenapa saya memutuskan untuk mengkoleksi buku, agar harapannya nanti jadi warisan buat anak cucu saya. Buku-buku yang bermanfaat tentunya. Dan ada juga orang-orang yang nanya, sempat ya kok baca buku, terus gimana sih biar baca buku gak ngantuk gitu ya. Memang tidak semua orang bisa menikmati atau menjalankan aktivitas membaca buku. Ada orang yang kalau baca buku 5 menit ngantuk, ya kan, kalian juga mungkin pernah ngalamin. Itu memang ada triknya. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama itu ketika sudah biasa kalian lakukan, itu akan menghilanglah kebiasaan 5 menit, 10 menit baca kemudian ngantuk ya. Itu akan hilang. Yang terpenting adalah konsisten. Baca buku yang menurut kalian bermanfaat, misalnya buku pengetahuan, motivasi, filosofi, novel, atau majalah dan lain sebagainya. Kalian harus melatih membaca. Saya tidak menyarankan langsung habis satu buku dalam satu hari. Paling tidak dalam satu hari ada setengah jam buat baca buku, ya agak lumayan. Besok baca lagi. Sehingga itu menjadi terbiasa dan kalian akan banyak sumber informasi. Bahkan kalian bisa konfirmasi dengan tema yang sama, tapi beda judul buku gitu ya, tapi temanya sama, tapi beda pengarang. Itu kalian juga bisa laksanakan hal tersebut. Selanjutnya, kenapa saya bilang buku atau membaca buku itu penting? Itu juga akan meningkatkan kesadaran kita ya. Meningkatkan kesadaran kita dalam berpengetahuan. Dan itu akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kalau kita semakin tahu, semakin sadar bahwa ilmu pengetahuan itu luas, maka kita akan menjaga sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya bisa kasih contoh misalnya,
kita kan suka komen ya di media sosial tentang satu hal yang sebenarnya ketika kita komen itu hanya pendapat kita, pure pendapat pribadi yang kita tahu. Padahal sebenarnya belum tentu itu yang benarnya berdasarkan ilmu atau kutipan-kutipan yang jelas. Dengan kalian baca buku dan kalian paham, ketika berkomentar paling tidak sumbernya itu sudah terkonfirmasi bahwa yang kalian sampaikan adalah dasarnya jelas dari buku A, dari buku B. Seperti itu. Contoh, bisa saja misalnya kalian sedang diskusi tentang satu hal di agama misalnya. Kalian merujuk kepada hadis A, hadis B, tapi memang jelas kalian baca ada hadisnya misalnya, atau tentang perdebatan tentang perang Ukraina dan Rusia. Ya kalian sudah jelas referensinya dari mana gitu ya. Justru yang paling bahaya menurut saya adalah ketika kita berkomentar di media sosial, dasarnya tidak jelas, kita akhirnya hanya membuat komentar-komentar kita itu nanti menimbulkan komentar yang baru, komentar negatif yang baru. Bahkan saya sering lihat tuh kalau di media sosial, akhirnya malah jadi saling caci maki. Padahal kan kita juga nggak ketemu ya, hanya sekedar ketika berkomentar itu menyampaikan pendapat, belum tentu benar. Jadi yang perlu kita ketahui adalah apapun yang kita sampaikan tentang satu sudut pandang yang menurut kita benar, itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Kalau orang bilang bahwa agamanya atau misalnya pendapatnya itu benar, ya sudah, mereka punya referensi tersendiri. Kita juga harus kuat referensinya. Jangan malah kita bicaranya berdasarkan emosi atau hanya pemikiran kita tanpa dasar yang jelas. Seperti itu. Saya sarankan buat kalian-kalian yang masih di tingkat sekolah untuk baca buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan tentunya. Lalu baca buku yang bisa membuka wawasan kalian, kesukaan kalian. Jadi kalian bisa tentukan minat kalian tuh di mana. Kalau kalian masih SMA dan saat ini akan lulus ya, dan kemudian akan sekolah ke tingkat lanjutan sebagai mahasiswa, kalian harus sudah tahu jurusan mana yang ingin kalian pilih untuk masa depan kalian. Kalian harus sudah siapkan dari sekarang. Dan kemudian selain kalian siapkan, kalian juga harus memastikan kembali apakah itu adalah yang kalian inginkan, bukan hanya sekedar keinginan semata. Dipastikan dan diperjuangkan. Kalau kalian ingin ikut ujian perguruan tinggi negeri, ya kalian harus belajar, baca buku yang kira-kira memang bisa mengantarkan kalian untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi jangan hanya ingin tapi tidak ada usahanya. Dan buat kita, orang-orang yang sudah bekerja, bukan berarti proses belajar mengajar itu berhenti. Mungkin proses belajar mengajarnya berhenti, kita tidak akan diajarkan langsung secara individu, tapi dengan kita baca buku, baca koran gitu ya, membaca majalah dan lain sebagainya, akan meningkatkan kemampuan kita, literasi kita, ilmu pengetahuan kita dalam pergaulan di tempat kerja kita gitu. Misalnya kita ketemu atasan, kita tahu hot issue terkini gitu, terus kemudian tahu tentang pembahasan yang sedang lagi marak, atau kita tahu hal-hal yang prinsipil tentang pekerjaan kita. Kita tahunya tidak hanya dari sekedar tahu, tapi lebih mendalam karena kita punya bukunya, membaca bukunya. Itu akan membantu kita meningkatkan citra kita di mata perusahaan. Ingat bahwa kita ini sebenarnya sedang melaksanakan fungsi personal branding. Bagi kalian-kalian yang bekerja ya, personal branding maksudnya bahwa kita itu mempunyai brand tersendiri. Jadi kita tuh adalah brand, dan kita akan dinilai oleh orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Misalnya contoh, si A itu orangnya rajin, baik, kemudian suka membantu pekerjaan orang lain, kemudian secara pengetahuan dia luas gitu ya. Maka teman-teman sekantor akan kenal dia adalah orang yang baik karena pengetahuannya luas, suka membantu, dan itu adalah branding kita. Tapi kalau kita misalnya di
potong sebentar karena ada ambulan. Ada orang yang mau ke rumah sakit sepertinya. Dan dikawal oleh ojek online juga. Terima kasih orang-orang baik. Jadi dikawal oleh ojek online dari rumah sakit juga. Baik, saya lanjutkan. Kembali lagi ke personal branding. Jadi bahwa kita itu sebenarnya adalah membawa branding nama baik kita sendiri yang diciptakan oleh kita sendiri. Kalau kita bisa menjadi solusi bagi orang lain, kita akan dikenal bahwa kita itu informatif, bahwa kita itu solutif, bahwa kita itu bisa membantu pekerjaan apa yang diberikan oleh atasan atau membantu pekerjaan teman kerja kita gitu ya. Tapi kalau ketika kita kerja, kita membangun image yang malas-malasan, sering datang telat, kemudian selain sering datang telat juga kita tidak bisa menjadi solusi bagi permasalahan perusahaan kita, maka yang secara pribadi, personal kita ya dicap sebagai orang yang seperti itu. Maka kita harus membangun personal branding kita dengan cara apa? Tadi membaca mana kelebihan kita, mana kekurangan kita. Kelebihan kita harus kita tonjolkan, kekurangan kita harus dihilangkan, diminimalkan dengan cara membaca buku, kemudian membaca media-media digital gitu ya, yang bermanfaat tentunya buat kita serta karir kita. Selanjutnya bicara tentang minat baca yang rendah di Indonesia, karena faktor tadi dari kecil kita tidak dibiasakan. Memang secara infrastruktur untuk perpustakaan di Indonesia memang tidak sebanyak di luar negeri, sehingga memang membatasi gitu ya, membatasi buat orang-orang yang minat baca. Sehingga kalau saya berpikir kita harus menanamkan itu kan dari tingkat yang paling rendah ya, paling kecil untuk minat baca, sehingga kita ketika besar kita akan terbiasa. Tapi kenyataannya di negara ini memang untuk perpustakaan itu bisa dibilang tidak banyak. Bahkan yang dikelola oleh negeri ya, oleh negara itu juga tidak banyak. Seperti itu. Sehingga kita kalau mau beli atau mau baca itu harus beli buku di Gramedia atau di toko buku lainnya gitu. Dan mungkin tidak semua orang itu bisa beli buku. Nah, solusinya adalah perpustakaan tadi. Meskipun sudah ada gerakan-gerakan, misalnya gerakan baca buku gitu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah, bahkan dari swasta juga, yayasan, ada penyewaan buku, sumbangan dan lain-lain. Tapi objeknya adalah sebenarnya minat bacanya dulu, kemudian infrastrukturnya ada, kemudian itu akan menjadi kebiasaan dari hal terkecil. Karena hal terkecil itu adalah individu dari kita. Ketika kita berubah, ketika kita menjadi orang yang berwawasan tinggi, maka akan meningkatkan juga pengetahuan kita dan juga akan meningkatkan kemampuan intelektual bangsa kita. Bayangkan kalau semuanya berpengetahuan, paling tidak berpengetahuan dasar secara intelektual, emosional, maka kita tidak akan lagi tuh lihat di media sosial orang saling mencaci, orang saling membenci seperti itu kita tidak akan lihat lagi. Dan mungkin yang ada adalah diskusi tentang satu hal ilmu pengetahuan yang belum terkonfirmasi secara jelas. Seperti itu. Jadi buat kita semua ini menjadi PR yang masih, menurut saya masih belum terselesaikan dengan baik dari pemerintah sebelumnya, sekarang ataupun yang dahulu. Memang dalam minat baca dan lain-lain kita belum signifikan, sehingga next ke depannya diharapkan pemerintah bisa membuat program-program yang menarik. Kemudian dari pihak swasta juga sama, gerakan-gerakan bagaimana cara kita bisa meningkatkan minat baca, termasuk di sekolah-sekolah. Lalu infrastruktur kita juga diperhatikan dalam penyediaan buku, sehingga ketika semuanya sudah ada dan menjadi kebiasaan, kita akan menjadi bangsa yang berwawasan luas. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga minat baca kita semakin meningkat, semoga kesadaran kita untuk berpengetahuan itu semakin meningkat, dan semoga bangsa ini terus berkembang dan maju bersama dengan orang-orang yang
ada di dalamnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan opini berdasarkan apa yang saya tahu. Semoga di kehidupan ini kita bisa bermanfaat dan menjadi orang terbaik buat orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klappat takten alla Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela